Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sumberjo dan juga bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah kajian Masjid At-Taqwa Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih tetap bisa istiqomah konsisten dalam upaya mentradisikan kajian-kajian di kalangan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang tuntunan sholat iftitah atau pembuka sholat lain menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting? Yang pertama, ketika kita lihat di dalam edaran PP Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab Muhammadiyah, bahwasanya di dalam hasil hisab Muhammadiyah, yaitu hisab hakiki wujudul iman, Muhammadiyah menetapkan bahwasanya 1 Ramadan 1443 Hijriah itu jatuh pada hari Sabtu Pon tanggal 2 April 2022. Dan kemudian 1 Syawalnya atau lebarannya itu jatuh pada hari Senin Pon tanggal 2 Mei 2022. Artinya kita kurang lebih masih memiliki 1 bulan sebelum memasuki tanggal 1 Ramadan, sehingga yang penting untuk kita siapkan di antaranya bagaimana kita mengkaji tentang tuntunan ibadah yang ada kaitannya di dalam bulan Ramadan. Dan salah satunya itu yang berkaitan dengan tuntunan sholat iftitah. Kenapa kok sholat iftitah ini penting? Di dalam sejarah ketarjihan, ini yang pertama. Kalau kita lihat di dalam putusan tarjih, sholat iftitah itu sudah dikaji oleh majelis tarjih di Muktamar Tarjih Wiradisa tahun 1972. Maka di sana majelis tarjih menjelaskan tentang sholat lain, yaitu sholat yang dilakukan di waktu malam. Dan ketika tarjih menjelaskan tentang sholat lain, maka di sana disebutkan ada 2 sholat, nanti disebut rokataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, yang ini dianjurkan dilakukan sebelum kita melaksanakan
Sholatul Lail atau Qiyam Ramadan sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah jumlahnya adalah 11 rakaat. Jadi sebelum kita melaksanakan 11 rakaat dari Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan itu diawali dengan sholat 2 rakaat yang ringan. Artinya 1972 Muhammadiyah sudah berbicara tentang apa? Sholat al-iftitah. Nah kemudian di dalam kesejarahan fatwa yang ada di dalam Muhammadiyah, di dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta, itu Majelis Tarjih Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan sarasian dengan wilayah dan daerah yang berkaitan dengan optimalisasi ketarjian. Artinya kalau hanya melalui putusan ini dipahami atau dianggap bahwasanya pandangan-pandangan tarjih itu belum bisa banyak memecahkan berbagai macam persoalan, sehingga ada sebuah saran tidak hanya putusan, tapi di Muhammadiyah juga harus ada fatwa yang tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau putusan itu dengan munas, karena musyawarah nasional itu 5 tahun itu paling tidak dilakukan 2 kali, itu pun susah. Secara umum sekali dan butuh biaya yang cukup banyak. Nah sehingga berbagai macam persoalan yang sering ditanyakan oleh warga Muhammadiyah itu harus dijawab. Nah, sehingga ketika itu solusinya harus ada tim fatwa. Sehingga ketika itu ditunjuk tim fatwa, kemudian tim fatwa ini memberikan jawaban terhadap permasalahan sosial dan keagamaan yang diajukan oleh warga Muhammadiyah melalui SM Suara Muhammadiyah. Dan kemudian jawabannya itu dipublish di SM dengan rubrik yang namanya tanya jawab agama. Ini tadi hasil sarasian tahun 1985 Muktamar Muhammadiyah ke-41. Sehingga 1986 itu pertama kali tim fatwa tarjih melakukan sidang fatwa. Maka ketika itu ada 2 fatwa yang dimunculkan. Yang pertama fatwa yang berkaitan tentang bagaimana hukum wanita atau perempuan melakukan sholat Jumat. Yang kedua berkaitan tentang apa? Sholat iftitah. Sehingga kalau kita lihat di dalam fatwa-fatwa tarjih yang kita sekarang sudah memiliki 8 jilid, itu secara umum pembahasan sholat iftitah ini sering ditanyakan oleh warga Muhammadiyah. Sehingga dari jilid 1 sampai jilid 6 itu kita temukan fatwa yang berkaitan dengan sholat iftitah dengan berbagai macam bentuk pertanyaan. Artinya sholat iftitah itu, kalau saya bisa memberikan komentar, ini seolah-olah menjadi identitas pemahaman keagamaan yang ada di Muhammadiyah. Itu sebagai pengantar. Kemudian kita memasuki pada kajian kita. Apa yang dimaksud dengan sholat iftitah? Kata iftitah itu artinya apa? Pembuka atau opening. Artinya apa? Yaitu sholat jumlahnya 2 rakaat yang ringan-ringan. Sehingga dalam hadisnya dikatakan apa? Rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Nah, kenapa kok ringan? Karena di 2 rakaat itu tidak ada bacaan apa? Suratnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam hadis Nabi ada 2 sholat yang disebut rakaataini khafifatain. Satunya adalah sholat iftitah ini, yaitu sholat yang dilakukan sebelum melakukan
qiyamul lail atau sholatul lail. Yang kedua, Nabi juga menyebut rakaat al-fajr, 2 rakaat sholat subuh atau apa, qobliyah subuh itu disebut juga rakaat ini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Karena di antara tuntunannya Nabi membaca di rakaat pertama apa? Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua apa? Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita bicara konteks sholat iftitah, maka ternyata tuntunan Nabi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya itu tidak membaca surat. Artinya meskipun 2 sholat ini, yang pertama tadi apa? Qobliyah subuh dan sholat iftitah sama-sama disebut rakaataini khafifatain, tapi sholat iftitah ini kalau kita lihat dalam segi pelaksanaannya lebih ringan atau lebih apa, pendek daripada sholat 2 rakaat apa, qobliyah subuh. Nah, kenapa kok dianjurkan untuk membuka sholat malam dengan rakaataini khafifatain tadi? Di antaranya apa? Litanshid, sebagai pemanasan atau warming up. Karena secara umum orang melakukan sholat malam itu habis tidur, tapi nanti bisa juga dilakukan misalnya sholat tarawih, yang mana kita kan tidak harus tidur dulu. Tapi secara umum sholat iftitah itu kan dilakukan sehabis kita apa? Tidur. Maka kalau orang tidur dan ngambil wudhu langsung sholat, itu secara gerakan juga belum begitu siap, atau badan kita belum kembali sebagaimana semula, sehingga dianjurkan untuk melakukan 2 rakaat yang ringan ini sebagai pemanasan dari sholat malam yang akan kita lakukan. Artinya dalam tuntunan Muhammadiyah atau tuntunan tarjih, sholat iftitah ini dilakukan sebelum melaksanakan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau tarawih yang jumlahnya berapa dalam pandangan Muhammadiyah? 11 rakaat. Dan kemudian bagaimana kalau keterangan di dalam hadis Aisyah? Aisyah mengatakan dalam satu hadisnya apa? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah itu dalam sholat malamnya baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Artinya cuma 11. Lah kok tadi ada dikatakan ada 2 rakaat sebelum 11. Padahal Aisyah bilang hanya 11. Dan ternyata di dalam hadis Aisyah yang lain bilang bahwasanya sholat malamnya Rasulullah itu apa? Salasa asyrata rakaat, 13 rakaat. Sehingga riwayat Aisyah ini, ketika Aisyah bilang 11, artinya tidak menghitung apa? Sholat iftitah. Ketika Aisyah bilang 13 rakaat, berarti 2 rakaatnya itu apa? Sholat iftitah. Itu maksudnya. Oke. Kemudian berikutnya, kenapa kok di dalam tarjih atau Muhammadiyah dituntunkan sholat iftitah? Apa yang menjadi dalilnya? Yang pertama hadis Aisyah. Kenapa kok Aisyah? Karena Aisyah ini kan sosok istri Nabi, yang mana kalau kita bicara sholat lail, sholat malam, termasuk sholat iftitah ini, maka yang menjadi saksi kunci itu seorang istri. Karena ibadah ini secara umum kan dilakukan di rumah, atau ibadah yang sifatnya apa? Private atau privasi, tidak dilakukan secara publik. Sehingga sosok Aisyah ini banyak memberikan keterangan dan informasi tentang sholat malamnya Rasulullah. Meskipun nanti tidak menutup kemungkinan ada sahabat-sahabat yang lain yang juga memberikan informasi kepada kita tentang apa? Sholat malamnya Rasulullah. Nah, dalam keterangan Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, karena
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya, apabila Rasulullah itu akan melaksanakan sholat malam, iftataha, Rasulullah apa? Membuka, karena redaksi hadisnya iftataha, sehingga muncul istilah apa? Sholat iftitah. Karena hadisnya bilang apa? Iftataha, Rasulullah membuka. Sholatnya bi raka'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Sehingga tadi dalam hadis ini bisa kita simpulkan sholat itu disebut sholat iftitah. Yang kedua disebut apa? Raka'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan-ringan. Ya, sehingga muncul 2 istilah atau nama ini dari hadis ini. Kemudian berikutnya juga hadis riwayat Muslim, tapi di sini dari Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau Aisyah tadi sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berkaitan dengan apa? Perbuatan Rasulullah, karena Aisyah mengamati perbuatannya apa? Rasulullah. Tapi yang kedua ini sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah yang berupa perkataan Rasulullah. Artinya Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah bersabda apa? Idza qama ahadukum minal lail, apabila seorang di antara kamu melakukan sholat malam, falyaftatih, hendaklah dia apa? Membukanya sholatnya bi raka'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Kalau kita lihat hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah ini, seolah-olah memberikan informasi bahwasanya sholat iftitah itu berjamaah atau munfarid, sendirian. Jawabannya apa? Secara dohirnya dilakukan secara sendiri. Nanti kita lihat hadis berikutnya. Hadis berikutnya hadis Ibnu Abbas dari Quraib. Quraib itu maula Ibni Abbas, yaitu budaknya Ibnu Abbas. Ketika Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilail, bagaimana sholatnya Rasulullah itu pada waktu malam? Qala, Ibnu Abbas menjawab, itu saya menginap indahu, di rumahnya Rasulullah, lailatan, suatu malam, wa huwa inda Maimunah. Ketika itu Rasulullah berada di rumahnya siapa? Maimunah. Maimunah ini siapa? Istrinya Rasulullah. Dan juga kenapa kok Ibnu Abbas nginap di rumahnya Maimunah? Karena Maimunah ini adalah khalah, bibitnya Ibnu Abbas. Nah, dari sini Ibnu Abbas memberikan keterangan, tidak hanya Aisyah. Nah, Ibnu Abbas bagaimana kok tahu sholat malamnya Rasulullah? Karena beliau pernah menginap di rumah bibinya Maimunah yang notabene-nya adalah istri Rasulullah. Ketika itu Ibnu Abbas bilang, faqumtu ila janbihi ala yasarihi. Ketika itu Rasulullah sholat, kemudian Ibnu Abbas memposisikan diri di sebelah kirinya. Maka kalau berjamaah 2 orang, posisi makmum di mana? Di kanan atau di kiri? Kanan. Karena Ibnu Abbas memposisikan diri di kanan, di kanan, di kiri, mohon maaf, maka sama Rasulullah apa? Digeser. Kemudian diposisikan di kanan. Fasalla raka'ataini khafifatain, maka Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Qad qara'a fihima bi ummil Qur'an fi kulli raka'atin. Rasulullah membaca di 2 rakaat yang ringan tadi bi ummil Qur'an, dengan ummul Qur'an, yaitu apa? Al-Fatihah fi kulli raka'atin, di setiap rakaat, berarti rakaat pertama dan kedua. Tsumma sallama, kemudian Rasulullah apa? Salam. Ya, di sini berarti kita bisa simpulkan kalau Rasulullah melakukan sholat iftitah itu
pakai surat nggak? Tidak. Kenapa? Yang dibaca Rasulullah hanya Ummul Quran, itu dilakukan di setiap rakaat, kemudian Rasulullah apa? Salam. Dan juga dari hadis Quraib Maula Ibni Abbas, di sini bisa kita ambil kesimpulan, sholat iftitah itu kalau di sini berjamaah itu tidak. Tadi kan Rasulullah sholat kemudian datang Ibnu Abbas, berarti berjamaah, sehingga nanti bisa kita simpulkan sholat iftitah itu boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh dilakukan secara apa? Sendirian. Kalau sendirian, hadisnya apa? Hadis Aisyah dan Abi Hurairah. Kalau berjamaah, hadis apa? Quraib, budaknya Ibnu Abbas, yang ketika itu menceritakan Ibnu Abbas ketika apa? Menginap di rumahnya siapa? Maimunah, yaitu bibinya, yang Maimunah ini merupakan istrinya Rasulullah. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sholat iftitah itu berapa rakaat? 2 rakaat. Dilakukan sebelum sholat lail atau setelah sholat lail? Sebelum sholat lail atau qiyamul Ramadan juga bisa. Nah, cara melakukannya bagaimana? Nanti kita bahas, ada doa iftitah sendiri. Dalam HPT kita jilid 1, doanya itu Subhanadzil Malak. Ini enggak HPT jilid 1 ya, tapi ini yang sudah direvisi ya. Nanti kita bahas doanya. Tapi kalau di HPT jilid 1, maka doanya Subhanadzil Mulki wal Malakut wal Izzati wal Jabarut wal Kibriyai wal Azamah. Nah ini doa yang dibaca. Ya kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak hafal ya pakai doa iftitah yang dihafal. Kemudian setelah baca doa iftitah, baca apa tadi? Isti'adzah atau ta'awudz, kemudian Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah langsung apa? Rukuk, tidak baca surat. Nah kemudian rakaat yang kedua itu berarti apa? Baca isti'adzah atau ta'awudz, kemudian baca Al-Fatihah. Setelah itu tidak pakai apa? Surat, berarti langsung apa? Rukuk. Oke. Itu cara pelaksanaannya. Tetapi di dalam HPT kita itu disebutkan tentang doa sholat iftitah. Doa yang dibaca di iftitahnya sholat apa? Iftitah. Doanya apa? Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Itu kalau di HPT kita jilid 1. Tapi doa ini sebenarnya itu disebutkan di dalam kitab Al-Awsat yang digarap oleh Imam At-Tabrani. Tapi di hadis yang lain, sebagaimana di dalam kitab Majma'uz Zawaid, doanya itu Subhanallah fil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Jadi ada dua doa yang hampir mirip tapi ada perbedaannya. Yang pertama Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Yang berikutnya di Majma'ul Zawaid, kitab namanya Majma'ul Zawaid, bunyi doanya Subhanallah bil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Saya sudah cek di kitab aslinya, yang doa yang ada di HPT kita itu ada dalam kitab Al-Awsat yang ditulis oleh Imam Tabrani. Tapi kalau di kitab Majma'uz Zawaid tadi bunyinya Subhanallah bil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Sehingga fatwa kita, fatwa tarjih dan juga apa? Tuntunan ibadah bulan Ramadan yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan
yang pusat itu sekarang doanya pakai yang di Majma'uz Zawaid, yaitu subhanallah fil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini yang lebih pendek, apa? Yang lebih mudah dihafal. Yang penting dengar dulu saja. Nanti sambil menghafal apa berikutnya. Oke. Apakah misalnya boleh juga dengan doa yang lain? Itu bisa juga. Misalnya kalau hadis Aisyah itu mengatakan doanya itu Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ini lima ikhtilafa fihi minal haqqi bi idnih innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ini juga bisa, tapi lebih apa? Lebih panjang, lebih pendek yang disebutkan di dalam apa? Di dalam hadits kita. Oke. Nah, kemudian tadi kita bahas bahwasanya sholat iftitah itu dilakukan tanpa surat atau tanpa ayat setelah apa? Bacaan Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya sudah kita bahas, yaitu hadis Ibnu Abbas yang menceritakan tentang nginapnya Ibnu Abbas di Maimunah yang merupakan siapa? Bibinya dan juga istri Rasulullah. Maka Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat secara ringan, yang mana Rasulullah hanya membaca Ummul Quran di kulli apa? Rakaat, hanya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, artinya tidak membaca apa? Ayat. Jadi sholat kita itu rakaat pertama dan kedua tanpa surat atau ayat, yang dibaca hanya Al-Fatihah. Oke, berikutnya, kalau di Muhammadiyah sholat iftitah ini dilakukan di semua sholat malam, dilakukan di semua sholat malam. Tapi ada pembahasan yang menarik. Kalau di Muhammadiyah bilang sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan, itu semuanya masuk di sholat lail, sholat malam. Tidak dibedakan, tidak dibedakan. Meskipun kalau di buku fikih, sebagaimana yang dipahami masyarakat secara umum, kan dibedakan. Sholat tarawih berarti sholat malam yang dilakukan di waktu Ramadan. Sholat tahajud, sholat yang dilakukan setelah bangun tidur, kan gitu. Sholat witir, sholat yang dilakukan secara ganjil. Kalau di Muhammadiyah, kita sholat 11 rakaat itu mau disebut sholat lail boleh, mau disebut kalau bulan Ramadan tarawih boleh, qiyamul Ramadan boleh, semuanya disebut sholat witir juga boleh. Kalau di Muhammadiyah gitu. Kalau di Muhammadiyah, karena dalam kajian Muhammadiyah sholat malam ini sebenarnya namanya dimunculkan beda-beda, tapi esensinya sama, sehingga dipahami kalau sholat lail dalam Muhammadiyah itu yang mencakup semua sholat malam. Artinya kalau kita melakukan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, berarti boleh melakukan apa? Sholat iftitah. Berbeda dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini penting jangan dibiarkan. Sholat iftitah itu dilakukan enggak sebelum tarawih? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena sholat tarawih itu 20 rakaat, dan sholat iftitah itu dalam mazhab Syafi'i hanya dilakukan sebelum sholat tahajud. Artinya kalau kita tidak tahajud, sholat tahajud apa? Sholat yang dilakukan setelah tidur. Artinya kalau kita tidak tidur kemudian sholat, maka tidak perlu untuk melakukan sholat iftitah. Ini dalam mazhab apa?
Syafi'i, sehingga kita tidak temukan saudara kita di masyarakat yang tarawihnya 20 rakaat melakukan sholat iftitah, karena dalam mazhab mereka sholat iftitah itu hanya dilakukan pada saat apa? Sholat tahajud. Tapi kalau di Muhammadiyah, karena sholat lain itu mencakup semua bentuk sholat malam, termasuk tarawih, maka sholat iftitah itu dilakukan setiap kita melakukan sholat lain, apapun disebut apapun, baik disebut qiyamul Ramadan, tahajud, witir, kemudian qiyamul lail dan sebagainya. Karena dalam pandangan Muhammadiyah semua sholat ini esensinya sama, meskipun namanya mungkin berbeda, tapi kan pelaksanaan sama. Sehingga sholat iftitah itu yang dilakukan setiap kita melakukan sholat malam setelah isya dan setelah ba'diyah di isya. Ya. Dan kemudian tadi sholat iftitah dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Kalau di masjid sini berjamaah atau sendiri-sendiri? Apa? Sendiri-sendiri. Ya. Tapi di sebagian masjid Muhammadiyah itu secara berjamaah. Dalam pandangan Muhammadiyah keduanya boleh. Keduanya apa? Boleh. Tadi yang mengindikasikan kalau Rasulullah sholat iftitahnya sendiri, hadis siapa tadi? Aisyah sama Abi Hurairah. Yang mengindikasikan Rasulullah itu membolehkan sholat iftitah secara berjamaah, hadis siapa tadi? Ibnu Abbas. Artinya keduanya boleh dilakukan, tergantung kebiasaan. Dan kalau misalnya masjid At-Taqwa di sini sudah biasa sendirian, berarti ya boleh. Kalau sudah terbiasa berjamaah, dulunya sudah berjamaah, berarti boleh juga. Dasarnya hadis Ibnu Abbas. Tapi bagi yang melakukan sendiri-sendiri, hadisnya tadi? Abu Hurairah dan Aisyah. Jadi semuanya boleh. Dan pertanyaan berikutnya, sholat iftitah yang dilakukan secara berjamaah itu bacaannya sirron atau jahron? Sirron atau jahron? Artinya dibaca keras atau dibaca pelan. Ini bagi yang melaksanakan sholat iftitah secara berjamaah. Dalam jawaban majelis takjid, hadis Ibnu Abbas yang menceritakan bahwasanya Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Ketika Rasulullah melakukan sholat iftitah, Ibnu Abbas ikut. Kemudian Ibnu Abbas menyimpulkan kalau yang dibaca Rasulullah itu hanya Al-Fatihah. Kira-kira bacanya Rasulullah itu jahron atau sirron? Jahron. Kenapa kok jahron? Karena Ibnu Abbas bisa menyimpulkan kalau Rasulullah membacanya hanya Al-Fatihah. Sehingga kalau sholat iftitah itu berjamaah boleh dilakukan secara secara jahron. Artinya imamnya membaca secara keras. Tapi kemudian apakah boleh imamnya membaca secara sirron, secara pelan-pelan? Boleh enggak? Kalau di dalam hadis Aisyah, nanti bisa dilihat di kitab Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah, kemudian dikomentari oleh Imam Asy-Syaukani, bukunya namanya Nailul Awtar. Di situ ada hadis yang menjelaskan ketika Aisyah ditanya, "Kaifa kanat qira'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil lail?" Bagaimana bacaan Rasulullah itu di waktu sholat malam? Maka Aisyah menjawab "Rubbama asarra wa rubbama jahara." Terkadang Rasulullah itu membacanya secara pelan dan terkadang membacanya secara keras. Artinya kalau sholat malam Rasulullah terkadang bacaannya jahron dan terkadang
sirot. Sehingga di sini kesimpulan majelis taklim juga sama. Maksudnya boleh duanya. Artinya kalau kita melaksanakan sholat iftitah secara berjamaah, boleh siron, boleh jahron bagi imamnya. Itu kesimpulannya. Sehingga dari kesimpulan kajian kita, karena hujan juga harus diakhiri dulu. Yang pertama, sholat iftitah itu hukumnya masyru'. Masyru' itu punya dasaran. Punya apa? Punya dasar. Dan ini diturunkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, sholat iftitah itu dilakukan sebelum sholat lain. Apapun jenis sholat lainnya, baik tahajud, baik qiyam Ramadan, baik tarawih, ataupun sholat witir. Misalnya saya mau sholat 12 rakaat, saya niyati semuanya witir. Jadi saya tetap disunahkan apa? Sholat iftitah sebelum 11 rakaat yang saya niyati semuanya sholat apa? Witir. Kemudian yang ketiga, sholat iftitah itu boleh dilakukan secara berjamaah, artinya ada imam dan makmum. Boleh juga secara infirad, artinya apa? Sendiri. Kemudian kalau sholat iftitah itu dilakukan secara jamaah, secara berjamaah, apakah imamnya membaca jahron atau siron? Dalam pandangan majelis taklim, sebagaimana hadis yang sudah kita kemukakan tadi, boleh keduanya juga, boleh siron, boleh jahron. Karena di sini apa? Majelis taklim memahami ada prinsip tanawwu bil ibadah. Tanawwu bil ibadah itu apa? Boleh melakukan ibadah secara berbeda atau ada pluralitas dalam pelaksanaannya selama dalilnya sahih. Selama dalilnya apa? Sahih. Artinya tadi boleh sendirian, boleh berjamaah, sama-sama punya dalilnya. Dan keduanya apa? Sahih. Imamnya boleh siron, boleh jahron. Keduanya boleh. Kenapa? Sama-sama punya dalil. Itu tidak perlu untuk ditarjih. Ditarjih itu apa? Dipilih salah satu, tapi al-jam'u atau diamalkan keduanya. Sehingga bagaimana kalau mengamalkan keduanya? Ya tergantung apa? Kebiasaan atau keinginan kita. Yang kita pilih, mau sholat kita sendirian, monggo. Mau sholat berjamaah, monggo. Bagi imam punya dua pilihan juga. Mau Al-Fatihahnya dibaca siron, monggo. Mau dibaca apa? Jahron juga, monggo. Nah itu yang disebut apa? Tanawwu fil ibadah. Majelis taklim juga mengakui adanya pluralitas di dalam pelaksanaan ibadah, tetapi selama apa? Selama hadisnya sahih. Mungkin demikian kajian kita. Monggo kalau ada yang ditanyakan atau kita langsung tutup. Yang berkaitan dengan sholat malam itu dengan adanya 2 rakaat ringan itu agar ketika kita setelah tidur badan otot dan lain-lain agar ringan. Nah, sekarang pengertiannya sholat malam itu harusnya dilakukan setelah tidur atau tanpa tidur pun juga termasuk sholat malam. Oke, ini menarik ya. Yang pertama, pandangan kitab-kitab fikih atau bahwa para fuqaha, para ahli fikih. Dalam pandangan ahli fikih, sholat malam itu diberi nama banyak. Yang pertama ada istilah sholat tahajud. Tahajud itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur. Berarti kalau mau sholat tahajud harus tidur dulu. Kalau belum tidur tidak boleh melakukan sholat tahajud. Ini yang pertama. Yang kedua disebut qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam tidak harus tidur. Misalnya kita habis sholat isya, qobliyah, terus sholat
itu disebut sholat lail, sholat malam. Tapi kan tidak dilakukan setelah tidur. Berikutnya ada istilah qiyam Ramadan, qiyamul Ramadan. Karena hadisnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan maka akan diampuni dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti qiyam Ramadan, sholat malam. Sholat malam ini yang penting setelah isya, bukan dipahami sholat malam itu harus tidur ya. Yang penting apa? Waktunya di antara isya dan apa? Dan terbitnya fajar. Maksudnya sebelum subuh. Ini semuanya disebut apa? Sholat malam. Nah sehingga kalau bulan Ramadan disebut qiyam Ramadan. Kemudian muncul lagi istilah tarawih. Istilah apa? Tarawih atau tarawih. Tarawih itu jamak tarwihah. Artinya apa? Tarwihah itu istirahat. Berarti sholat yang dilakukan di waktu bulan Ramadan, tapi dilakukan dengan nyantai, tidak terburu-buru. Kenapa? Karena dulu para sahabat ketika melakukan sholat malam itu apa? Kalau sudah dapat 4 rakaat, istirahat. Apa? Istirahat. Karena sholat tadi istirahat dulu, duduk dulu, maka diistilahkan dengan sholat tarawih. Kenapa mau istirahat? Karena kebiasaan sahabat itu mencoba menghatamkan Quran. Artinya sepanjang malam itu digunakan untuk apa? Sholat. Kalau tidak istirahat pasti tidak kuat. Dan karena sholat ini pakai istirahat dengan bacaan yang panjang sehingga dikenal oleh sholat tarawih. Artinya ketika sudah dapat 4 rakaat apa? Istirahat. Nah kemudian sholat tarawih ini dalam pandangan ahli fikih itu jumlahnya isrina rakaat, 20 rakaat. Itu jumhur ulama. Kalau mazhab Malik itu 36 tambah 3 witir, jadi 39. Tapi secara umum jumhur ulama bilang kalau tarawih itu isrina rakaat, 20 rakaat, nanti witirnya bisa 1, bisa 3. Kalau 1 ya berarti 21 totalnya. Kalau witirnya 3 berarti 23. Ini pandangan fikih. Tapi kalau Muhammadiyah tidak menggunakan fikih, dan Muhammadiyah bilang sholat tarawih itu 11. Tapi kalau jenengan lihat di buku fikih, nggak ada buku fikih yang bilang apa? Sholat tarawih 11 rakaat, minimal 20. Ini kalau pandangan fikih. Kemudian berikutnya ada sholat witir, sholatul witr. Witrun itu artinya apa? Ganjil. Berarti sholat yang dilakukan dengan bilangan ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Ini berarti apa? Ganjil. Waktunya juga sama. Nah sehingga kalau fikih itu dilihat dulu sholatnya bagaimana. Nah sehingga dalam kesimpulan mazhab Syafi'i disimpulkan bahwa sholat iftitah itu hanya dilakukan setelah sholat tahajud. Selain sholat tahajud tidak perlu untuk melakukan sholat iftitah. Sehingga orang yang bermadzhab Syafi'i melakukan sholat tarawih 21 atau 23 itu tidak pakai sholat iftitah. Ini pendapat fikih. Nah sekarang kalau Muhammadiyah bagaimana? Tapi insya Allah detail kajiannya. Kenapa kok Muhammadiyah memilih 11? Kenapa kok tidak 20 atau yang lainnya? Nanti kita kaji di pertemuan berikutnya. Tapi secara kesimpulan Muhammadiyah bilang sholat tarawih itu 11. Dan Muhammadiyah bilang semua sholat
sholat witir itu disebut sholat lail semuanya. Artinya kalau sudah 11 tidak usah ditambahin. Ini kalau di Muhammadiyah. Jadi kalau sudah 11 selesai gitu. Karena Muhammadiyah bilang kalau satu malam itu ya 11 gitu. Jadi kalau tadi saya sudah sholat tarawih 11, ini kalau Muhammadiyah dengan sepakat atau tidak, kan kita seleksinya takdir. Tapi insya Allah penjelasannya berikutnya ya, karena butuh waktu untuk mengingat bagaimana kok kesimpulannya semacam ini. Nah, prosesnya kita bahas di berikut. Tapi intinya kalau di Muhammadiyah kalau sudah 11 ya sudah, karena semuanya itu sholat lain. Berarti kita 11 rakaat itu mau diniatkan semuanya sholat witir boleh, mau diniatkan sholat lain boleh. Kalau kita kebetulan melaksanakan sholatnya setelah tidur, diniat sholat tahajud juga boleh. Tapi semua sholat ini sama. Kenapa kok sama? Kita coba lihat waktunya antara sholat isya dan terbitnya fajar. Secara waktu kan sama. Yang kedua, cara pelaksanaannya sama juga. Karena 11 tadi, kalau dalam pandangan Muhammadiyah, 11 tadi berarti kan jumlahnya juga ganjil. 11 ganjil. Berarti juga mau disebut semuanya sholat lain boleh, mau disebut sholat tarawih juga boleh kalau dilaksanakan di bulan Ramadan, disebut witir juga boleh. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah sholat witir itu dilakukan di semua sholat lain apapun yang kita lakukan, baik tahajud, baik qiyamul Ramadan, baik apa? Tarawih, kemudian qiyamul lail atau sholat witir. Ini kalau perspektif Muhammadiyah semacam itu. Mungkin, ya, moga Pak, silakan. Kalau kita melaksanakan sholat ya, setelah sholat lain ya, sholat qiyamul lail, itu kita putus bagaimana? Misalnya witirnya itu setelah bangun tidur. Jadi sebelum tidur kita melaksanakan sholat tahajud dulu, kemudian setelah bangun tidur itu kita laksanakan sholat witir. Boleh enggak? Kalau dipisah boleh enggak? Jawabannya boleh. Karena dulu ada Umar sama Abu Bakar. Kalau Umar itu sholat malamnya langsung ditutup gitu. Jadi 11 ya, 11 selesai. Tapi kalau Abu Bakar, karena Abu Bakar ini orang yang khusyuk ya, berarti apa? Sholatnya genap dulu, kemudian witirnya menunggu apa? Menunggu menjelang subuh. Artinya kan dari dua praktek ini boleh. Ketika kita misalnya sholat malam, misalnya 4 rakaat dulu, boleh. Kemudian kita bangun tengah malam, kemudian 4 rakaat, itu boleh. Kemudian witirnya apa? 3 rakaat, itu boleh. Dan tentang kaifiahnya bentuknya bisa kita bahas. Maksudnya kita 11 itu cara melaksanakannya bagaimana? Yang terkenal ya, yang saya mau dipahami, yang mudah penjelasannya. Tapi insya Allah berikutnya ya, itu 11 itu bisa dibuat 22 sampai 10. Jadi 2 rakaat atau salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10. Kemudian witirnya 1. Itu boleh. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dapat 8. Witirnya 3. Itu boleh. Atau misalnya hadis Aisyah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, witirnya 3. Kalau di Muhammadiyah 4 rakaat 1 salam itu boleh. Itu tidak bid'ah. Saya tahu sebagian Ustaz membid'ahkan kalau melaksanakan apa? Sholat qiyamul Ramadan, ya sholatul lail 4 rakaat 1 salam itu nggak boleh. Termasuk dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab
tasihha, tidak sah. Saya masih ingat redaksi kitab kuningnya, walau sholla arba'at bitaslimatin wahidatin lam tasihha. Kalau seorang itu sholat dengan 4 rakaat dengan 1 salam itu tidak sah. Kalau fatwa-fatwa ulama Saudi bilang kalau 4 rakaat 1 salam itu menyalahi hadis apa? Sholatul laili makna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau Muhammadiyah semuanya ini tidak perlu untuk ditarjih. Ditarjih itu apa? Dipilih satu yang paling kuat. Tapi sama Muhammadiyah semuanya digabung, itu diperbolehkan mengamalkannya. Artinya 4-4 itu boleh diamalkan secara dipilih. 4-4-3 boleh. 2-2-2 sampai 8. Kemudian 3 witir boleh. Kemudian 2-2-2 sampai 10. Kemudian witirnya hanya 1 rakaat itu boleh. Masih ada banyak cara yang lain. Itu ada sekitar 9 cara atau berapa, nanti suatu saat kita bahas. Tapi yang paling mudah tadi 3 formasi tadi. Mungkin demikian Pak ya? Karena banjir juga. Terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya dalam kajian ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.